Saat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Tanpa terasa waktu berjalan begitu cepat dan saya percaya setiap kita dalam segala hal yang Tuhan izinkan kita alami sepanjang 1 bulan September, tetap ada penyertaan, pertolongan, kekuatan, bahkan berkat-berkat Tuhan. Kita sudah memasuki minggu terakhir daripada bulan September. Mari kita sekali lagi datang di dalam ibadah pada hari Minggu ini di dalam rasa syukur kepada Tuhan. Kita persiapkan hati kita masuk di dalam ibadah pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setianya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan, shalom. Shalom, haleluya. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, mari kita menyiapkan hati kita untuk kita mau beribadah kepada Tuhan kita di pagi hari ini. Gunakan waktu yang ada, fokuskan hati dan pikiran kita hanya bagi Tuhan kita. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, kami umat-umat-Mu di rumah kami masing-masing. Mempersiapkan diri kami untuk kami mau beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami mau memuji dan memuliakan Engkau. Sebab Engkau Bapa kami yang baik. Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kasih setiamu sungguh ajaib dan luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Katakan, Engkau Bapa yang baik, Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya
Bapakku yang baik, Engkau yang kuperlu, Bapakku yang baik, Engkau yang kuperlu, Engkau yang kuperlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya, tak pernah berakhir, tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, sekali lagi katakan, tak pernah berakhir kasih setiamu Tuhan, tak pernah berakhir kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Yesusku, Kau segalanya. Yesus, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Benar Tuhan, Engkaulah segalanya bagi kehidupan kami ya Tuhan. Hari lepas hari Engkau senantiasa menyertai, melindungi, bahkan memberkati kehidupan kami Tuhan. Sehingga pada hari ini Tuhan, kami dilayakkan oleh Tuhan untuk datang beribadah kepadamu, walaupun masih melalui Zoom meeting ya Tuhan, atau melalui rekaman. Terima kasih Tuhan. Namun kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah ruangan kami masing-masing, terutama Engkau hadir di hati kami masing-masing ya Tuhan, untuk menyembah, memuji, mengagungkan Engkau sebagai ucapan syukur kami kepada Engkau Allah yang hidup, yang telah memelihara kehidupan kami, menuntun, membimbing, dan memberkati kami. Terima kasih Bapa yang baik, Engkaulah segala-galanya bagi kami ya Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami ingin menyembah Engkau Tuhan Allah yang hidup dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, jika sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Yong Tik Yok yang Tuhan telah persiapkan. Kiranya melalui firman Tuhan kami dilawat, disertai, dibimbing, agar melalui firman Tuhan kami dihidupi dan dituntun, dibimbing oleh kebenaran firman-Mu setiap hari ya Tuhan. Sehingga perilaku kami mencerminkan Allah hadir di dalam hidupan kami. Sehingga menjadi terang dan garam bagi orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhir ibadah ini kami serahkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita berikan sorak yang meriah bagi Tuhan kita.
Haleluya. Sebelum kita memuji Tuhan, mari sama-sama kita katakan haleluya sebanyak 3 kali. Boleh Bapak Ibu di rumah kita masing-masing. Mari kita katakan haleluya sebanyak 3 kali. Haleluya. 1, 2, 3. Haleluya. Sekali lagi. Haleluya. Sekali lagi. Haleluya. Amin. Berikan sorangan bagi Tuhan kita. Dia telah hadir di rumah kita. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak untuk kita tinggikan dan kita agungkan. Amin. Haleluya. Mari dengan penuh sukacita hampiri Tuhan kita. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Amin. Lebih semangat lagi bagi Tuhan kita. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Katakan sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya. Ku mau sorak tentang Dia. Haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatannya. Ada kutuk aku puji Tuhan. Sekali lagi haleluya. Haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya. Ku mau sorak tentang Dia. Haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk mengikatku. Sekali lagi haleluya. Kita mau nyanyi tentang Tuhan kita. Haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya. Ku mau sorak tentang Dia. Haleluya. Kita dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatan. Tak ada kutuk mengikatku. Puji Tuhan. Soraklah haleluya.
Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Katakan sorak, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Sekali lagi, mari Bapak Ibu di rumah, tepuk tanganmu. Sorak, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Amin. Haleluya. Sorak, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Haleluya, berikan sorakan bagi Tuhan kita. Amin. Saya percaya lawatan Tuhan terjadi di rumah saudara. Kita mau terus memuji Tuhan. Sebab Dia Allah turut bekerja di dalam segala perkara. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Kita naikkan pujian ini. Bila kita boleh bangkit berdiri. Haleluya. Kita mau lagi bagi Engkau Tuhan. Mau terus memuji-Mu. Kita mau terus menyembah Engkau Tuhan. Sebab Engkau baik. Teramat baik Engkau Yesus. Haleluya. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Walau lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Katakan sebab Dia baik, sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia. Amin. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Amin. Kau sungguh baik Tuhan. Kau sangat baik Tuhan. Haleluya. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara. Amin. Untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Walau lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Katakan Dia baik, sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, sebab Dia baik. Amin. Untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia. Katakan sebab Dia baik, sebab Dia baik. Angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia untuk selamanya. Untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia. Sekali lagi katakan, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Haleluya. Amin. Engkau baik Tuhan. Engkau sangat baik bagi hidup kami. Terima kasih. Bapak Ibu boleh duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan di siang hari ini. Terpuji Engkau Yesus.
Engkau Bapa yang begitu mengasihi kami. Engkau Bapa yang begitu peduli akan kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami mengatakan Engkau segala-galanya dalam hidup kami. Hanya Engkau Tuhan. Tidak ada yang lain, Yesus. Engkaulah segalanya. Yesus, terima kasih. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Yesus, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Yesus, di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidup. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mari di rumah katakan Kau segalanya Tuhan. Kaulah segalanya. Nyanyikan pujian ini di dalam hidupku. Amin Yesus. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang, hanya Yesus.
benar Tuhan, Engkau segala-galanya bagi kami. Bahkan bagi kehidupan kami, Engkau adalah sumber pertolongan kami. Ada kalanya ya Tuhan, khususnya ketika kami merasakan seolah-olah kami sedang Kau tinggalkan. Sesungguhnya waktu itu justru Engkau sedang dekat dengan kami. Tuhan, biarlah khususnya melalui firman yang sebentar lagi kami akan baca dan renungkan, kami diingatkan bahwa kami harus sungguh-sungguh berharap kepada Engkau dalam segala keadaan, sesuai dengan apa yang Alkitab katakan, dan bukan menuruti perasaan dan emosi kami. Ya Tuhan, kami meminta kiranya kuasa Roh Kudus-Mu saat ini bekerja, baik di dalam diri hamba-Mu yang akan membaca dan menguraikan kebenaran firman Tuhan, bahkan juga kepada setiap kami yang ada di rumah masing-masing, yang mengikuti secara online ibadah pada pagi hari ini. Di tempat mereka masing-masing ya Tuhan, kiranya Roh-Mu hadir bahkan menguasai hati dan pikiran. Dengan demikian ya Tuhan, ibadah kami ini, khususnya ibadah pada pagi hari ini, tetap berkenan kepada Engkau. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, yaitu Tuhan adalah segala-galanya bagiku. Nah, kita ingat kalau di dalam bahasa Indonesia itu ada peribahasa yang berbunyi demikian, panas setahun dihapuskan oleh hujan satu hari. Yang dimaksud dengan peribahasa ini adalah demikian sebetulnya. Oleh karena satu data yang seringkali belum tentu valid, kalaupun valid baru satu data saja, maka seluruh kebenaran umum dihapuskan. Atau data-data yang lebih limpah, yang agak berbeda dengan satu data tadi kemudian dihapuskan. Inilah arti daripada peribahasa tadi. Nah, sebetulnya hal semacam ini seringkali muncul di dalam kehidupan kita, apalagi ketika kita ini khususnya mengalami hal-hal yang sedang kurang enak, begitu ya. Pada umumnya subjektivitas kita, emosi kita ini membuat kita ini merasa bahwa ada sesuatu yang aneh di dalam yang kita lihat dan kita saksikan. Orang-orang Kristen, orang-orang beriman juga bisa jatuh di dalam situasi dan pemikiran yang seperti ini. Mari kita bersama-sama melihat Mazmur nomor 73. Dan Mazmur nomor 73 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima, demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur 73 ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Perhatikan saudara, Asaf di dalam Mazmur 73 ini, di dalam ayat yang pertama dia berkata demikian, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Ini satu ungkapan pengakuan iman. Sesungguhnya Allah itu baik bagi semua orang yang tulus hatinya. Tetapi pengakuan iman ini kemudian disusul oleh dia dengan satu fakta yang berbeda dengan pengakuan imannya. Sehingga dia memakai kata sambung tetapi. Artinya ada sesuatu pembalikan antara yang ia mengerti dengan yang dia saksikan. Itu sebabnya dia katakan, tetapi aku sedikit lagi kakiku terpeleset. Inilah yang tadi saya katakan, panas 1 tahun dihapuskan oleh hujan 1 hari. Dia berani mengatakan Allah itu baik.
Tetapi melihat apa yang dia saksikan di dalam hidupnya, dia mengatakan, aku mau terpeleset nih. Kenapa? Karena yang aku lihat dengan yang aku tahu. Yang aku tahu Allah baik. Yang aku lihat tidak begitu. Karena dia melihat orang-orang fasik itu jalannya lebih mujur daripada hidupnya. Orang-orang fasik tidak mengalami kesulitan, orang-orang fasik tidak mengalami kesakitan, orang-orang fasik bahkan dikatakan hidupnya semakin lama semakin lancar. Sementara dia merasa tidak. Maka dalam pemahaman seperti ini itu sebabnya Asaf mengatakan, aku tahu Allah baik tetapi aku terpeleset. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini sebetulnya didasari oleh subjektivitas daripada Asaf dalam hal ini sebagai pemazmur. Dia berdasarkan apa yang dia lihat. Ketika saya mengatakan ini subjektivitas, dia sudah pernah tanya orang lain belum? Apa yang dilihat oleh orang lain? Siapa tahu orang lain mengatakan, enggak, justru yang aku lihat orang-orang fasik mulai tergelincir semua. Yang aku lihat orang-orang fasik semuanya mengalami musibah. Dia tidak pernah melihat, tidak pernah mentanyakan orang-orang lain. Apa yang mereka lihat tentang yang dialami oleh orang fasik. Yang kedua, ketika dia mengatakan yang aku lihat, yang dia lihat itu kapan terjadinya? Dulu-dulu dia tidak pernah ngomong begitu. Baru sekarang. Kenapa baru sekarang ngomong begitu? Kenapa bukan dulu-dulu? Artinya kan dulu-dulu dia tidak melihat itu. Nah, kalaupun misalnya Asaf ini sejak lahir sampai ketika dia mampu menulis Mazmur ini, dia selalu melihat orang fasik itu jalannya lebih lancar daripada orang yang tulus hati dan orang yang saleh. Pertanyaan saya adalah tetap ini kan subjektivitas dia. Sangat tidak fair sekali. Allah yang kekal. Diukur keadilannya, diukur kebaikannya hanya berdasarkan hidup Asaf yang singkat yang katakanlah cuma 70 tahun sampai 90 tahun. Emang umur Asaf berapa tahun sih? Katakanlah Asaf ketika menulis Mazmur 73 umur 70 tahun deh. Katakanlah yang rambutnya udah mulai putih yang biasanya lebih berhikmat ketika udah makin tua. Mosok dari pengalaman dia 70 tahun menghakimi Allah yang dari kekal sampai kekal ngurusin bumi. Ini kan tidak benar. Nah, inilah sebetulnya yang dialami dan yang dikatakan oleh Asaf. Tanpa disadari ketika dia secara jujur mengungkapkan, tetapi aku hampir terpeleset, kita melihat persis. Dia mengukur keadilan Allah. Dia mengukur kebaikan Allah. Yang menurut dia, yang dia tahu begitu, tetapi ya realitanya yang aku lihat tidak. Itu berdasarkan seumur hidup dia saja. Dan di tempat dia hidup. Emang dia sudah keliling dunia? Sudah keliling dunia dan melihat memang di seluruh pelosok dunia semua orang fasik seperti yang ia lihat. Itu sebabnya tadi saya katakan itu pengalaman pribadi. Dia belum tanya orang lain. Itu hanya berdasarkan umur hidup dia. Dan dia belum mengelilingi seluruh dunia. Ini namanya yang tadi saya katakan. Saya harus tegaskan sekali lagi. Panas 1 tahun dihapuskan oleh hujan sehari. Tetapi jangan banyak ngomong soal Asaf deh. Bukankah sebetulnya ini kecenderungan setiap kita? Ya kan? Kecenderungan setiap kita kok. Maka itu sebabnya pernah berkali-kali ya saya mendapatkan video yang sama. Sudah pernah saya lihat. Lalu beberapa bulan kemudian muncul lagi, viral lagi. Begitu kan. Ada seorang guru. Di depan murid-muridnya. Mengatakan, adik-adik lihat nih ya, 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 2 sama dengan 4, demikian seterusnya. Ada 10 soal yang dia tulis dan dia jawab dengan benar. Yang terakhir 10 tambah 10 sama dengan 30. Lalu murid-murid ngomong apa? Pak Guru, itu yang terakhir salah. Ya memang benar sih. 10 tambah 10 masuk 30. Tetapi sebetulnya guru itu sedang mau mengajarkan. You lihat. 9 soal yang benar, kamu tidak katakan itu benar.
Tapi satu yang terakhir 10 tambah 10 sama dengan 30 kamu katakan salah. Lalu memang poinnya dia menjelaskan hal ini agak berbeda dengan yang dikatakan Mazmur. Hati-hati dalam hidupmu. Kamu sekian lama berbuat baik, satu kali kamu kejeblos salah, orang lupakan semua kebaikanmu dan kamu akan dianggap salah. Itu betul. Tetapi celakanya hal seperti ini kita lakukan untuk Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Asaf. Sekian lama kita merasakan berkat Tuhan, sekian lama Tuhan memelihara kita, sekian lama Tuhan menyertai kita, bahkan memberikan kepada kita kelimpahan, berkecukupan, tidak kekurangan. Maaf kata, berapa banyak di antara kita yang mulai mengatakan Tuhan engkau tidak adil. Kenapa pandemi dan kesulitan sampai sekarang juga belum juga selesai. Tuhan, di mana kesetiaanmu? Kami udah mulai tidak tahan. Kemana-mana harus sudah membawa bukti vaksin. Bahkan khotbah harus pakai masker, itu sangat mengganggu Tuhan. Ya kan? Berapa banyak kita ini dalam situasi seperti ini mengatakan Tuhan, jikalau engkau baik, jikalau engkau baik. Kenapa tidak dulu-dulu ngomong begitu? Kenapa baru sekarang? Tetapi inilah Mazmur Asaf. Dia memakai perasaan, emosi, keadaan sesaat untuk menilai Allah yang kekal, yang sudah ngurusin kehidupan orang sejak zaman Adam sampai zaman Asaf. Nah, sosok apa yang dilakukan oleh Asaf ini kalau saya boleh memberikan ibarat atau ilustrasi seperti ini. Kita nonton balapan, bukan Formula E sih ya. Saya tidak mengharapkan itu nanti terjadi pada tahun 2022, bukan itu sih ya. Ini cuma bicara soal kalau misalnya kita nonton balapan sepeda motor deh. Baru lap pertama kita langsung ngomong, oh yang itu pasti kalah. Dari mana tahu? Oh yang itu pasti menang karena baru lap pertama dia ada di bagian paling depan. Tidak bisa, masih ada puluhan laps yang harus dijalani. Jangan terlalu cepat hanya karena lap pertama dilihat si A misalnya di paling depan, nomor sekian paling depan lalu mengatakan dia pasti juara, belum tentu. Masih banyak faktor X yang menyebabkan orang lain yang bisa menjadi juara. Apalagi kalau berbicara tentang maraton, lomba lari yang membutuhkan ketahanan. Begitu dor, lalu mulai lari, ada orang yang lari paling cepat meninggalkan yang lain. Langsung kita ngomong, ini pasti menang. Kemungkinan besar justru mungkin kalah. Sebab apa? Dia tidak tahu bagaimana mengatur nafas, dia tidak tahu bagaimana menyimpan tenaga. Jangan lupa, ini bukan sprint yang cuma 100 meter. Ini puluhan kilometer. Yang paling penting bukan waktu start, dia di paling depan. Tetapi yang paling penting nanti waktu finish, dia mencapai yang pertama. Tetapi kita seringkali ini menilai segala sesuatu seperti melihat lomba lari sprint yang 100 meter. Wah ini cepat banget, udah meninggalkan lawan-lawannya. Kalau itu kemungkinan benar. Sebab apa? Sprint itu cuma beberapa detik tok. Cuma 100 meter saja. Tetapi jangan lupa hidup kita tuh seperti perlombaan maraton. Butuh ketahanan dan Tuhan menyertai sepanjang perlombaan itu. Pemazmur dalam hal ini Asaf melihat secara sepintas lalu. Maka itu sebabnya dia mengatakan, Tuhan walaupun aku tahu engkau baik, namun aku tidak bisa percaya itu ya karena yang aku lihat. Puji syukur kalau kita membaca Mazmur 73 ini dan melanjutkannya, kita mendapatkan kesan kemudian Tuhan ini memberi kesempatan kepada Asaf dalam hal ini melihat dari awal sampai akhir daripada apa yang Tuhan perbuat. Itu sebabnya ada ayat yang mengatakan, sampai aku masuk ke dalam tempatku
kudusnya. Itu dalam ayat 17 ya. Maka kemudian setelah dia mengatakan Tuhan mengizinkan aku melihat sampai akhir, sampai pada waktu aku masuk ke tempat kudusnya. Mari sekarang kita lihat apa yang kemudian diakui oleh Mazmur. Kita melihat dalam hal ini pemazmur Asaf, kita melihat ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Ayat 25. Siapakah gerangan ada padaku selain engkau di surga? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Kalau tadi pemazmur berkata, sesungguhnya Allah itu baik, tetapi aku hampir terpleset. Kalau kita perhatikan di dalam ayat 28, dia mau mengatakan, aku mau selalu dekat dengan Allah supaya dapat menceritakan semua kebaikan Tuhan. Kenapa dia sekarang berbalik mengatakan mau menceritakan kebaikan Tuhan, padahal tadi ada semacam kesan mau protes. Karena Tuhan sudah mengizinkan dia melihat sampai akhirnya. Dengan kata lain, saudara, melalui apa yang dikatakan Asaf ini, walaupun kita tidak diberikan kesempatan seperti Asaf, melihat dari awal sampai akhir, tetapi paling tidak melalui Mazmur yang ditulisnya kita diingatkan. Jangan terlalu cepat menarik kesimpulan ketika cerita belum selesai. Jangan terlalu cepat menarik kesimpulan ketika pertandingan belum usai. Kalau kita menarik kesimpulan ketika Yusuf di dalam penjara, kita akan mengatakan Tuhan ini aneh. Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya, sudah menjadi budak, sudah begitu setia, sudah taat Tuhan, tidak mau mengikuti permintaan istri Potifar, kok malah dibuang ke dalam penjara oleh Tuhan. Tuhan ini memang aneh. Itu kenapa kitab cerita belum selesai. Asaf mengatakan jangan terlalu cepat, kalau engkau melihat seluruhnya, maka kamu akan di dalam hidupmu senantiasa menceritakan kemuliaan Allah, kebaikan Tuhan. Dan itulah yang dikatakan oleh Asaf. Itu sebabnya tadi dikatakan, sekarang aku ini masih mengalami apa yang menjadi pergumulanku. Sekarang ini aku belum dilepaskan. Dari mana saya menarik kesimpulan itu? Mari perhatikan ayat yang ke-21, dia berkata demikian. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Dia masih ada dalam kesulitan yang tadi dia katakan dibandingkan dengan orang fasik kondisi mereka jauh lebih baik daripadaku. Dia masih tetap merasakan sakit itu. Itu mungkin bisa figuratif, mungkin yang dimaksud adalah pengalaman-pengalaman hidup yang susah, atau mungkin benar-benar dia mengalami sakit yang luar biasa. Tetapi yang jelas dia mengatakan, sekalipun aku tidak mengerti kenapa hal ini terjadi, tetapi aku tahu bahwa melalui apa yang aku lihat ketika aku masuk ke dalam tempat kudusnya, ini menjadi semacam nasihat yang menuntun aku. Itu dikatakan di dalam ayat yang ke-24. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Tuhan,
Justru seringkali aku sekarang baru menyadari melalui seperti sakit di mana rasa pahit, buah pinggangku menusuk-nusuk, melalui kesulitan yang aku alami selama 1,5 tahun ini, ternyata justru adalah satu proses yang Kau mau pakai untuk membawa kami semua ke dalam kemuliaan-Mu. Jikalau itu mau kita aplikasikan untuk konteks kita hari ini, percayalah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Sekarang kita belum mengerti. Tetapi akhirnya suatu saat ketika kita menoleh ke belakang, ketika semuanya sudah terlewati, kita baru tahu. Saudara, ini ibarat seperti orang yang naik dengan tersengal-sengal dengan nafas yang seolah-olah hampir putus mendaki ke atas bukit yang tinggi. Ketika dia mendaki ke bukit yang tinggi, yang dia lihat ya cuma langit yang biru, bahkan sinar matahari yang menyilaukan. Tetapi dia terpaksa harus terus mendaki. Ketika dia sudah sampai di puncak, lalu dia mulai menoleh yang sudah dilewati, melihat yang ada di bawah, pemandangan yang sangat indah. Seringkali seperti itu perjalanan hidup kita. Sebelum sampai tujuan, terasa berat untuk dijalani. Tetapi ketika setelah sampai tujuan menoleh kepada yang sudah dilewati, melihat yang dapat disaksikan dari ketinggian, di situ kita mengatakan, wow, sungguh indah pemandangan yang aku lihat. Tidak sia-sia aku kelelahan. Tidak sia-sia kaki rasanya mau kram. Tetapi melihat semuanya ini puas. Seperti itulah yang sering dikatakan. Saya tidak tahu adakah di antara saudara yang pernah pergi ke Gunung Bromo pada pagi hari melihat matahari terbit. Saya 2 kali. Sebelum ketika pertama kali berangkat, aduh cuman mau lihat matahari terbit aja kok harus susahnya kayak begini. Di rumah juga tiap hari matahari terbit, bukan cuma di Gunung Bromo tok. Tetapi setelah lihat dari puncak itu memang indah sekali. Dan akhirnya mau 2 kali. Ya saya tidak anjurkan saudara berangkat sekarang loh ya, masih ada PPKM. Tetapi yang belum pernah, kalau nanti sudah tidak ada PPKM silahkan pergi ke sana ya. Daripada jauh-jauh ke tempat lain, yang di Indonesia banyak tempat-tempat indah juga yang harus kita kunjungi. Tetapi yang lebih indah daripada semuanya itu, ketika kita menoleh perjalanan bersama-sama dengan Tuhan, itu indah sekali. Itu sebabnya pemazmur kemudian berkata, Tuhan, setelah aku kembali lagi oleh nasihat-Mu, setelah aku Kau tuntun dan aku mencoba bukan dengan emosional, bukan dengan pengalaman yang cuma satu data tok, aku tetapi melihat keseluruhan yang sudah Kau perbuat atas aku. Aku harus mengatakan, siapa yang paling berharga bagiku? Siapakah yang merupakan segala-galanya bagiku? Maka pemazmur mengatakan, siapa gerangan ada padaku selain Engkau Tuhan di surga. Tidak ada yang kuinginin lagi di bumi. Sekalipun dagingku dan tubuhku hancur lebur, yang paling indah yang menjadi bagianku yang tidak akan pernah kulepaskan adalah Engkau sendiri. Itu perkataan pemazmur. Setelah dia melihat dari awal sampai akhir. Jemaat yang dikasih Tuhan, mungkin sebelum kita mendengarkan perenungan pada siang hari ini, kita mirip seperti Asaf yang hampir saja menarik kesimpulan bahwa Tuhan kita tidak baik. Yang hampir saja mengatakan Tuhan Engkau tidak adil. Mari kita bertahan. Jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan itu dan teruslah berjalan bersama-sama dengan Tuhan sampai suatu saat nanti Engkau berkata seperti pemazmur, Tuhan, Engkau segala-galanya bagiku. Jemaat yang dikasih Tuhan, Alkitab secara jujur mengungkapkan yang punya pergumulan seperti ini bukan cuman satu pemazmur, yaitu dalam hal ini Asaf. Bahkan seorang nabi pun juga bisa jatuh dalam situasi seperti itu, karena memang harus kita akui hidup ini tidak
gampang. Memang dalam banyak hal, apalagi dalam konteks perjanjian baru, bahwa keselamatan dan anugerah kekal yang Tuhan sediakan di surga sudah Tuhan genapkan di dalam diri Kristus ketika mengorbankan diri di atas kayu salib. Maka seringkali dalam banyak hal orang-orang percaya, anak-anak Tuhan dalam pengalaman di dalam dunia tidak ada keistimewaan dibandingkan orang-orang yang belum percaya. Ini kita harus akui. Itu sebabnya kalau ada gempa bumi yang melanda di satu tempat, gempa itu tidak milih, oh ini rumahnya orang Kristen tidak roboh, oh ini rumahnya orang yang bukan Kristen luluh lantak rata tanah, enggak begitu tuh. Keluaran, sebelum bangsa Israel keluar dari Mesir memang ada pilih-pilih. Rumah yang pintunya tidak ada darah domba, anak sulungnya mati. Tetapi yang ada di ambang pintunya ada darah domba, anak sulungnya sehat sentosa. Tetapi waktu gempa, jangan pakai umunya urapan, jangan pakai darah domba lalu mengatakan karena sudah diolesin dengan minyak urapan, sudah diolesin dengan darah domba, waktu ada gempa, waktu ada kebakaran, rumahku pasti lolos. Belum tentu dan bukan itu maksud Keluaran. Di dalam Kristus kita lolos daripada kebinasaan kekal. Ya dan amin. Tetapi dalam kehidupan setiap hari pengalaman kita boleh sama dengan yang lain. Dan jangan jatuh seperti apa yang dikatakan oleh pergumulan dari Asaf tadi. Dan seorang nabi yang lain juga pernah mengalami hal seperti itu. Mari kita bandingkan dengan kitab Habakuk. Dalam kitab Habakuk, saudara, dikatakan satu saat Habakuk ini juga memprotes kepada Tuhan. Sebab pada waktu itu dia melihat begini, ini Tuhan ini juga aneh. Kenapa bangsa-bangsa lain yang kehidupannya lebih bobrok, yang kehidupannya lebih jahat, lebih amburadul, rusak moral dibandingkan bangsa Israel yang walaupun seringkali jatuh dalam dosa namun tetap dalam banyak hal mentaati Taurat, justru di dalam peperangan demi peperangan selalu mengalami kekalahan. Habakuk sebagai seorang nabi yang punya rasa nasionalis yang tinggi protes kepada Tuhan. Tuhan, apa-apaan ini engkau? Kami ini umatmu. Dan orang-orang itu bangsa kafir, bangsa Kasdim, bangsa yang sangat jahat. Kenapa peperangan demi peperangan terus-menerus kami mengalami kekalahan? Bahkan bangsa Kasdim, dalam hal ini kerajaan Babel, mulai menduduki dan merebut tanah kami satu persatu. Tanah perjanjian yang sudah kau janjikan, kau berikan kepada Abraham dan keturunannya. Ini protes daripada Habakuk. Tuhan, di mana keadilanmu? Bicara soal dosa dan jahat, mereka jauh lebih jahat. Apalagi kami ini adalah umatmu. Apalagi kami ini adalah keturunan Abraham. Apalagi engkau berjanji kepada nenek moyang kami, Abraham, Ishak, Allah dan Allah Yakub. Itu protes daripada Nabi Habakuk. Mengagetkan sekali. Kalau saya mau sampaikan dengan bahasa manusia seolah-olah Tuhan mengatakan, oh kalau yang gini aja kamu sudah kaget-kaget. Apalagi nanti kamu bisa jantungan. Karena aku akan memakai Kasdim untuk menghukum kamu. Iya, lu mau apa? Mengagetkan sekali. Tuhan yang maha adil, Tuhan yang berjanji kepada Abraham akan memelihara keturunannya. Sekarang justru memakai bangsa lain untuk menghukum bangsa Israel. Sesuatu yang sulit dimengerti. Inilah realita yang seringkali kita alami juga. Terlepas mungkin pergumulan kita, pertanyaan kita tentang Tuhan bukan soal adil nggak adil. Tetapi kalau kita mau jujur di dalam kehidupan kita, kalau kita mau mencoba memahami cara Allah bekerja, cara Allah mengendalikan sejarah, cara Allah mengizinkan hal-hal tertentu terjadi, kita sungguh-sungguh tidak mampu menjelaskan secara tuntas.
Contoh sederhana deh. Tanpa mengatakan aku percaya dan beriman bahwa nanti kalau pandemi sudah berlalu, sesuatu yang baik akan terjadi. Kalau kita tidak berani pakai kalimat itu, tolong jelaskan secara rasio. Apa untungnya? Sekarang kita kalau mau jujur kita tidak bisa. Bahkan minimal begini, kalau nanti akhirnya akan mendatangkan kebaikan, memang tidak ada cara lain yang bisa Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan kecuali melalui pandemi ini. Ada kok. Kan Tuhan Maha Kuasa. Kalau Tuhan Maha Kuasa, kenapa harus pakai cara pandemi untuk mendatangkan kebaikan? Kenapa tidak pakai yang baik untuk mendatangkan kebaikan? Ya kan? Yang bisa jawab, hebat ini. Saya secara pribadi tidak bisa. Tetapi walaupun saya secara pribadi tidak bisa menjawab kenapa Tuhan tidak memakai yang baik untuk mendatangkan kebaikan, tetapi saya tetap mau beriman. Karena memang akal saya terbatas. Aku dungu kalau itu pakai bahasanya Asaf tadi. Seperti hewan aku tidak mengerti tetapi aku tetap mau berdekat dengan sang pemilik. Demikian juga ketika Habakuk protes, Tuhan kenapa engkau memakai bangsa yang lebih jahat untuk menghukum kami? Jawaban Tuhan, itu urusanku lah. Engkau tidak perlu protes. Sebab orang benar hidup oleh imannya. Bukan oleh apa yang ia rasakan dan ia lihat. Itu sebabnya kemudian ketika Habakuk protes dan dia tidak mendapatkan jawab apa-apa kecuali Tuhan mau mengatakan itulah yang akan aku lakukan, itulah yang aku akan lakukan, aku akan menghukum aku melalui bangsa Yahudi melalui bangsa Kasdim. Akhirnya Habakuk harus sampai pada satu titik, ya sudah dah. Aku percaya. Kalau Tuhan mengizinkan semuanya ini, pasti dia tidak melakukan sesuatu yang melampaui kekuatanku. Di dalam dia ada sumber kekuatan. Maka aku mau tetap berharap hanya kepada dia. Itu sebabnya Habakuk di dalam menutup pergumulan dia yang tadi dibuka dengan protes kepada Tuhan, ditutup dengan satu pengetahuan bahwa dia tetap akan senantiasa dekat dengan Allah. Mari kita lihat Habakuk pasal 3. Ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19 demikian bunyi firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saya perhatikan ayat 17. Ya, kalau cuman pohon ara yang tidak berbunga, tetapi pohon anggur masih berbuah, lalu pohon zaitun hasilnya menggembirakan, kambing domba, lembu, sapi semuanya gemuk-gemuk, ya enggak apa-apa deh. Tetapi itu bukan yang dia katakan oleh Habakuk. Semuanya. Pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah. Hasil pohon zaitun mengecewakan, kambing domba hilang semua terhalau dari kandang. Namun aku tetap bersorak-sorai dalam Tuhan. Kenapa? Dikatakan karena Tuhan itu yang menyelamatkan. Dia percaya suatu saat dia boleh ludes harta kekayaannya, tetapi minimal nyawanya masih terpelihara. Itu yang dimaksud oleh Habakuk. Kalau Habakuk
Habakuk kehilangan semuanya tetapi dia masih punya kesempatan hidup, tidak mati karena peperangan, dia sudah bersyukur. Apalagi kita. Sekarang kita ini diselamatkan bukan hanya dari hidup kita yang sekarang ini, tetapi dalam artian diselamatkan nanti pada waktu kita mati mendapatkan kebangkitan dan hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Maaf kata. Yang sudah kita terima di dalam pengorbanan dan penebusan Kristus di atas kayu salib lebih daripada keselamatan yang dialami oleh Habakuk pada waktu itu. Tetapi Habakuk dalam kondisi seperti itu kehilangan semuanya, dia bisa berkata apa? Aku tetap beria-ria di dalam Tuhan. Ayat 19 perhatikan. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Yang membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Kata bukit-bukitku di sini kalau kita kaitkan dengan ayat 17 dan pasal-pasal sebelumnya berarti itu adalah kesulitan-kesulitan, pengalaman-pengalaman yang sangat menindih dia. Itu dia ibaratkan justru seperti bukit-bukit yang sekarang seperti kaki rusa yang kuat meloncatinya. Pernah lihat di dalam televisi National Geographic atau Animal Planet bagaimana berusaha meloncat-loncat tidak pakai sepatu sneaker, kaki telanjang. Saya belum pernah lihat ada rusa yang pakai sepatu, tetapi meloncat-loncat di bukit yang berbatu-batu dengan begitu lincah, tidak tergelincir, luar biasa. Dia menggambarkan itu. Kesulitanku, aku akan anggap seperti seekor rusa yang justru meloncat-loncat di bukit. Kenapa? Penyertaan bersama-sama dengan Tuhan. Menjadikan Tuhan segala-galanya bagi hidupnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Jikalau engkau sekarang ini merasa lelah dengan semua tantangan, dengan segala kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi, dan engkau merasa tidak sanggup lagi, mungkin karena engkau belum menjadikan Tuhan sebagai sumber pertolonganmu. Tetapi jikalau engkau menjadikan Tuhan sebagai sumber pertolonganmu, saya percaya, seperti kata Habakuk, kita akan menjadi seperti rusa yang justru meloncat-loncat, kegirangan di bukit-bukit yang berbatu. Jadikan ratapanmu menjadi tarian. Jadikan kesedihanmu menjadi saat di mana engkau menyanyi-nyanyi, memuji Tuhan. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih. Asaf hampir gugur imannya. Habakuk menuntut keadilan Tuhan. Tetapi mereka semuanya hanya melihat dari sudut pandang mereka. Mereka hanya melihat secara sempit, tidak mampu melihat secara keseluruhan, tetapi mengucap syukur. Ketika mereka berkumpul dan hampir terjatuh, tetapi kemudian oleh pertolongan-Mu mereka dimenangkan, bahkan dikuatkan imannya. Tanpa sungkan-sungkan, mereka menuliskan pergumulan ketika mereka hampir gugur imannya sampai dikuatkan kembali. Sehingga apa yang secara berani, secara jujur diakui oleh mereka melalui tulisannya, hari ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami. Benar Tuhan, kadang-kadang kami juga mengalami hal yang sama dengan mereka berdua. Dan hari ini Tuhan biarlah sekali lagi, melalui firman yang sudah kami renungkan, yang sudah kami baca, bahkan belajar daripada pengalaman Asaf dan Habakuk. Hari ini kami mau menjadikan Engkau segala-galanya bagi kami. Tuhan, justru ketika situasi semakin menghimpit, ketika kami mengalami kesulitan yang semakin berat, biarlah kami semakin dekat kepadamu. Karena kami tahu Tuhan,
hanya di dalam Engkau ada kemenangan. Tuhan, kami mau beria-ria di dalam Engkau, kami mau menjadi seperti seekor rusa yang justru meloncat-loncat kegirangan di atas kesulitan-kesulitan yang Kau izinkan kami alami sekarang ini. Tuhan, biarlah melalui kekuatan yang Kau berikan kepada kami dan kami mampu melewati dan mengalahkan semua kesulitan dan rasa hati kami boleh memuliakan Engkau dan membuat orang-orang lain juga bergantung dan menjadikan Engkau segala-galanya. Seperti kami juga menjadikan Engkau segala-galanya bagi kami. Segala kemuliaan kami kembalikan hanya kepadamu Tuhan, di dalam nama Kristus Yesus. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan rasa syukur karena Tuhan adalah segala-galanya bagi setiap kita, maka kita bersama-sama dengan segenap umat percaya sepanjang zaman mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sedewa pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan,
bukan dengan pengalaman yang kami rasakan atau yang kami sedang alami secara sesaat. Kami mau menilai segala hal tentang Engkau. Tetapi kami mau kembali kepada apa yang sudah Engkau lakukan khususnya bagi kami di atas kayu salib. Ketika kami masih berdosa, ketika kami masih seterumu, Engkau sudah menjadi juru selamat kami. Engkau sudah bersedia berdamai dengan kami, bahkan menjadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Dan bahkan sebagai anak-anak, Engkau memberikan kepada kami Roh Kudus untuk menyertai kami. Itu sebabnya ya Tuhan, dalam segala hal yang sekarang ini masih kami alami, kami mau bergantung bukan pada kekuatan kami, tetapi bersandar pada pertolongan-Mu. Supaya kami boleh mendapatkan kekuatan. Bahkan di tengah-tengah kesulitan yang masih kami alami, kami tetap punya alasan untuk beria-ria, bersukacita, bahkan bersyukur di dalam Engkau. Tuhan, secara khusus pada saat ini kami terus berdoa ya Tuhan, untuk setiap anggota jemaat-Mu, sekalipun tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tetapi sesungguhnya ya Tuhan, ada banyak di antara jemaat-Mu yang sekarang ini sedang dalam kesulitan, bahkan kesedihan. Ada yang baru saja kehilangan anggota keluarga yang dikasihi. Sesuatu yang terjadi secara mendadak. Tuhan, kiranya Engkau hiburkan. Hanya Roh-Mu yang sanggup menghiburkan mereka. Ketika kami sebagai saudara-saudara seiman kehabisan kata-kata untuk mengkuatkan dan menghibur. Tuhan, bagi mereka yang sekarang ini dalam keadaan lemah tubuh, kiranya Tuhan Engkau juga yang senantiasa menggandeng, menjamah, sehingga mereka di dalam kelemahan tubuhnya tetap boleh bersandar kepada Engkau. Dan jikalau Engkau pandang baik ya Tuhan, sembuhkanlah mereka. Tuhan, bagi mereka yang terus bergumul di dalam pekerjaan, di dalam tantangan-tantangan harus terus mencari income dalam situasi yang sulit seperti sekarang ini, kiranya berkat-Mu tetap mengalir untuk mereka. Tuhan, satu persatu keadaan jemaat kami tidak dapat kami sebutkan. Tetapi Engkau adalah segala-galanya bagi kami. Engkau tahu segala-galanya yang ada pada setiap kami. Kepadamu Tuhan hamba-Mu titipkan dan serahkan setiap jemaat-Mu yang adalah domba-domba-Mu, yang adalah anak-anak-Mu, untuk tetap Kau pelihara dalam masa-masa sulit seperti sekarang ini. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Sebab doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa seperti ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, datanglah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga selama-lamanya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, teduhkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan, pertolongan dan penghiburan, bahkan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Doa teduh, ibadah selesai. Kiranya berkat Tuhan menyertai saudara sepanjang 1 minggu ini, sampai kita berjumpa pada minggu yang akan datang. Amin.